Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum kontrak atau perjanjian. Di sini anggotanya adalah Astuti Lestari dan saya Ayu Kusmawati. Baik, langsung ke pembahasan. Di sini materi yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian kontrak, yang kedua asas-asas hukum kontrak, yang ketiga syarat sahnya kontrak, yang keempat unsur-unsur kontrak dalam hukum Indonesia, dan yang kelima berakhirnya kontrak. Baik, langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian kontrak. Istilah kontrak dalam Oxford Learner's Pocket Dictionary dari bahasa Inggris, yakni contract, yang bermakna perjanjian. Dalam bahasa Belanda, kontrak dikenal dengan kata overeenkomst, yang juga bermakna sama dengan kontrak, yaitu perjanjian. Namun ada hal-hal yang mendasar yang membedakan pengertian antara kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sementara perjanjian adalah semua bentuk hubungan antara dua belah pihak, di mana pihak pertama berjanji ke pihak lainnya untuk melakukan suatu hal. Lalu yang kedua ada asas-asas hukum kontrak. Asas-asas hukum kontrak terdapat 4. Yang pertama, asas konsensualisme. Di sini artinya adalah berdasarkan kesepakatan. Artinya, lahirnya suatu kontrak berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme ini terdapat di pasal 1320 KUH Perdata. Lalu yang kedua, ada asas kebebasan berkontrak, yaitu bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. Yang kedua, tidak dilarang oleh undang-undang. Dan yang ketiga adalah selama kontrak berjalan dengan itikat baik. Lalu asas kebebasan berkontrak ini terdapat pada pasal 1338 ayat 1 BW. Yang ketiga ada asas mengikatnya kontrak. Di sini bersifat mengikat pihak-pihak yang terkait kontrak. Di pihak yang terkait dalam kontrak itu wajib memenuhi janji yang sudah disepakati. Asas mengikat kontrak ini terdapat pada pasal 1338 ayat 1. Selanjutnya ada asas yang keempat, ada asas itikat baik, yaitu terdapat pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Selanjutnya yang ketiga, ada syarat sahnya kontrak. Ada 4 di sini. Yang pertama kesepakatan, yang kedua kecakapan, yang ketiga hal tertentu, dan yang keempat sebab yang halang. Yang kesepakatan adalah lahirnya suatu kontrak itu harus ada kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi dua belah pihak harus merasa sepakat sehingga kontrak baru dianggap sebagai kontrak yang sah. Selanjutnya, kecakapan di sini adalah ada syarat-syarat khusus untuk orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dalam membuat kontrak. Di sini sudah diatur dalam undang-undang. Dan juga syarat-syarat atau orang-orang yang tidak cakap itu diantaranya adalah orang-orang yang belum dewasa, yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Yang kedua, berusia 21 tahun tapi di bawah pengampuan seperti gelap mata, terus dungu, hilang ingatan, sakit ingatan, atau kurang gangguan jiwa. Yang ketiga adalah orang yang tidak berwenang. Yang sebetulnya satu lagi dianggap oleh KUH Perdata tidak cakap hukum, yaitu perempuan. Tetapi saat ini undang-undang sudah menetapkan yaitu persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Yang ketiga yaitu hal tertentu. Nah, di sini hal tertentu yaitu ditentukan, jadi perjanjian harus ditentukan oleh kedua belah pihak dan objek perjanjian tersebut berupa barang ataupun jasa. Dan yang keempat adalah sebab yang halal. Istilah halal yang dimaksud di sini bukan lawan kata haram, tapi yang dimaksud di sini adalah isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astuti. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ayu. Untuk presentasi selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur-unsur kontrak dalam hukum Indonesia. Yang pertama itu ada unsur esensiali, unsur yang harus ada dalam suatu kontrak. Contohnya fasilitas. Kalau di perusahaan saya itu fasilitas yang saya dapat itu kayak kartu member, gratis kartu member, terus transport kayak gitu sih. Untuk yang kedua, unsur naturalia, ya unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Ya contohnya kayak tindakan asusila, terus melanggar kode of conduct, kode etik kayak gitu sih. Untuk yang unsur aksidentalia, unsur yang nanti ada satu meningkat para pihak jika para pihak memperjanjikan, yaitu contohnya kayak izin tidak masuk, terus telat, biasanya kayak gitu. Kalau izin tidak masuk biasanya kompensasi dipotong, terus jika telat berapa jam biasanya dipotong gaji sih, kayak gitu sih. Terus akibat hukum suatu kontrak lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Yaitu sebagai karyawan pasti ada hak dan kewajiban. Biasanya hak dan kewajiban yang diterima si karyawan itu berupa gaji, tunjangan pensiun, THR, bonus, dan lain sebagainya. Begitu juga dari si pihak perusahaan pasti nuntut si karyawannya itu bekerja lebih giat, jujur, tekun, teliti, dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke. Next. Yang kelima, berakhirnya suatu kontrak. Berakhirnya perikatan di antara dalam pasal 1381 KU Perdana. Disebutkan dalam KU Perdana tentang berakhirnya perikatan di antara, yaitu pembayaran. Pembayaran yang dimaksud di sini tuh mengenai suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendaknya membayar hutang, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kabinet Kementerian Pengadilan setempat, kayak gitu sih. Untuk penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Contohnya penawaran dan penitipan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus perkaitan lain harus dihidupkan, yaitu di tempat yang asli. Next. Pembaharuan utang. Pembaharuan utang biasanya di sini diartikan dengan kompensasi adalah menghapuskan masing-masing uang dan jalan langsung menghitung atau suatu dapat yang ditagih antara kreditur dan debitur. Yang keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Perjumpaan hutang atau kompensasi yang ditarik dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing uang dengan jalan saling menghitung antar utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Percampuran utang. Percampuran utang di sini adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berhutang dengan kedudukan kreditur menjadi satu. Pembahasan hutang. Pembahasan hutang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perhutangan. Musnahnya barang yang terhutang. Musnahnya barang yang terhutang yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada debitur. Batal atau pembatalan. Nah, di sini adanya perjanjian dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa, tidak menghindari bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang. Adanya cacat kehendakan. Cacat kehendakan itu berupa kesalahan, penipuan atau paksaan atau penyalahgunaan.
Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Berlakunya suatu syarat batal akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Lewatnya waktu atau kedaluarsa. Biasanya ini berakhirnya kontrak, tidak adanya sama antara satu lain, adanya singkat dan adanya juga lama. Penutupan jangka kontrak ini adalah kesepakatan antara kedua pihak. Oke, itu aja, sekian dari saya presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.